Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau bahas tentang penyebab-penyebab terjadinya kegagalan pada saat pemberkasan CPNS. Padahal hal-halnya itu sangat-sangat sepele, tapi ternyata bisa menggagalkan seseorang untuk menjadi PNS. Nah, jangan lupa ya untuk disimak videonya. Kalian melakukan pemberkasan, kalian harus tahu dulu tentang ketentuan tentang pemberkasan. Yang pertama, ada hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan NIP-nya dan memperoleh surat keputusan tentang pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil. Yang kedua, ada apabila dalam jangka waktu yang ditentukan ternyata belum melengkapi dokumen, maka peserta tersebut dinyatakan gugur. Kemudian yang ketiga, ada apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir diketahui terdapat keterangan yang tidak sesuai atau tidak benar, panitia seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan. Jadi kalian dipersiapkan dari sekarang kesalahan-kesalahan yang memang nanti akan muncul, lebih baik diperbaiki dari sekarang sebelum kalian nantinya akan keluar pengumuman di akhir. Kemudian peserta atau keluarga dan pihak lain dilarang untuk memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS. Apabila terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya. Jadi kalian percaya diri, jangan sampai kalian menggunakan hal-hal yang tidak baik. Contohnya memakai joki pada saat tes, kemudian memberikan sejumlah uang atau berupa hadiah kepada seseorang yang bisa meluluskan kalian pada saat CPNS. Itu semuanya bisa terjadi dan bisa ketahuan, dan kalian seleksinya pun akan bisa digugurkan. Kemudian yang kelima, ada seluruh dokumen persyaratan pelaksanaan seleksi menjadi milik panitia dan tidak dapat dikembalikan. Dan yang terakhir, keputusan panitia seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Jadi ketika sudah nanti pengumuman akhir seleksi, keputusannya itu sudah tidak bisa diganggu-gugat. Jadi makanya kalian persiapkan berkas-berkas ini dari sekarang. Jadi ada beberapa hal yang menjadi penyebab gagalnya CPNS dilihat dari tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama ada terkait akreditasi kelulusan. Jadi terkait akreditasi kelulusan, yang misalkan pada pelamar jalur lulusan terbaik atau jalur cum laude itu syarat akreditasinya harus perguruan tinggi dan kampusnya itu harus A. Sedangkan ada yang dia melamar jalur cum laude ternyata salah satunya tidak memiliki akreditasi A. Contohnya kampusnya A tapi program studinya B. Kemudian misalkan kampusnya B tapi program studinya A. Nah, itu tidak bisa, teman-teman. Jadi pada saat tahun lalu ada kasusnya yang gugur karena akreditasi kampus tersebut. Kemudian ada juga yang karena akreditasi kampusnya C, jalur umum. Nah, jadi ini hati-hati ya, sangat diperhatikan pada saat pendaftaran. Jadi kalian harus baca dengan teliti dan dengan cermat apa sih yang menjadi persyaratannya itu. Jangan sampai karena kalian salah membaca pada saat persyaratan di awal bisa menggugurkan tes kalian di akhir. Nah, selanjutnya adalah digugurkan karena tidak hadir pada saat proses pemberkasan. Iya kan? Karena kalian kan tidak mengumpulkan proses dokumen-dokumen yang harus dilampirkan. Jadi kalian dianggap gugur dalam tes CPNS ini. Selanjutnya ada ijazah tidak sesuai dengan kualifikasi. Contohnya pada saat pendaftaran yang dibutuhkan adalah S1 pendidikan seni. Tapi karena kalian merasa ini kan jurusan sesuai dengan jurusan saya, pendidikan seni. Tapi kalian hanyalah berpendidikan D4, bukan sarjana atau S1. Itu sangat berpengaruh teman-teman, karena sebelumnya ada kasus seperti itu. Jadi dia melamar di S1 pendidikan seni tapi beliau hanya memiliki ijazah D4 pendidikan seni. Beliau sudah berada di tahap pemberkasan ini, teman-teman. Jadi pada saat pengumuman akhir ternyata beliau gagal karena dengan alasan yang dibutuhkan adalah sarjana pendidikan seni.
sedangkan beliau adalah D4 Pendidikan Seni. Kemudian ada juga yang berbeda jurusan. Contoh yang dibutuhkan oleh sarjana pendidikan seni, tapi beliau berasal dari jurusan pendidikan musik gereja. Nah, ini juga tidak berlaku ya, teman-teman. Jadi pada saat pendaftaran di awal lebih baik dibaca dengan teliti jurusan pendidikan yang dibutuhkannya apa saja. Jangan sampai sudah di tahap akhir kalian gagal jadi CPNS. Nah, kemudian untuk pemeriksaan tes kesehatan jiwa dan narkoba. Jadi pada saat tes kesehatan jiwa ternyata ada hal-hal yang bisa menyangkut gangguan kejiwaan, atau pada saat tes ternyata pemakaian narkoba atau nafzanya itu ada hasilnya positif, itu bisa dinyatakan gugur dalam seleksi CPNS. Karena ini sangat berpengaruh nantinya pada saat proses menjadi PNS. Jadi pada saat kalian bekerja menjadi seorang PNS itu bisa mempengaruhi pekerjaan kalian. Setelah itu ada perihal waktu legalisir yang biasanya akan diberikan tenggat waktu tertentu. Memang ini bukan menjadi penyebab gagal CPNS, tapi ini bisa kalian mengulur-ngulur waktu pada saat pemberkasan. Jadi memang ketika ada yang salah, ada beberapa orang yang memang harus dilakukan kembali perbaikan kesalahannya, harus diperbaiki salahnya tersebut di mana dalam waktu tertentu. Jika kalian tidak bisa memenuhinya tersebut, kalian akan dianggap gugur CPNS. Jadi perihal waktu legalisir ini kalian harus lihat dulu, baca dengan teliti. Pada saat pengumuman persyaratan pemberkasan, ada yang memang tidak mengharuskan legalisir terbaru, dan ada juga yang memang harus mengharuskan legalisir yang terbaru. Misal, pada saat tahun 2018, di CPNS, Badan Pemeriksa Keuangan, legalisirnya itu harus terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018. Jadi, selain dari tanggal itu, sebelum tanggal 1 Agustus 2018, itu tidak berlaku. Jadi, lebih baik kalian cari aman, ambil legalisir ijazah yang terbaru. Berikut ini adalah solusi atau tips untuk kalian yang pemberkasan CPNS agar tidak gagal nantinya. Jadi ada beberapa pertanyaan tentang ijazah saya sekolahnya sudah tidak nonaktif, itu bagaimana ya? Perguruan tinggi saya sudah tidak aktif, Kak. Bagaimana saya untuk melegalisir ijazahnya? Nah, ini salah satu solusinya ya. Jadi untuk ijazah SD, SMP, atau SMA yang sudah tidak aktif sekolahnya, kalian bisa legalisir ke Dinas Pendidikan setempat. Kemudian untuk perguruan tinggi yang sudah nonaktif perguruannya, ijazahnya atau transkrip nilainya bisa kalian legalisir ke untuk yang perguruan tinggi negeri, bisa kalian legalisir ke Direktorat Jenderal Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri setempat. Kemudian untuk yang perguruan tinggi swasta, bisa kalian legalisir ke lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk perguruan tinggi swasta, atau biasanya legalisirnya itu ke Koperti setempat, Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta. Kalian bisa search infonya masing-masing di tempat kalian, Kopertisnya di mana aja, terus Direktorat Jenderal Perguruan Tingginya di mana aja. Kemudian Kak, ternyata nama saya atau tempat tanggal lahir saya beda di ijazah, KTP, atau di kartu keluarga, atau di akte kelahiran. Nah, solusinya adalah teman-teman, jadi lebih baik kalian mengganti KTP atau kartu keluarga atau akte kelahiran, karena ijazah hanya bisa dikeluarkan 1 kali loh. Jadi jangan sampai kalian, lebih baik mengubah KTP atau KK atau akte kelahiran dibanding kalian merubah ijazah, karena ijazah tidak bisa dirubah. Kalian juga harus perhatikan, makanya sebelum kalian daftar CPNS, lihat dulu ada nggak sih kesalahan di KTP, ada nggak sih kesalahan di kartu keluarga, atau di akte kelahiran nih sama ijazah, atau yang lain-lain. Lebih baik kalian satukan dulu semuanya, satu persepsi, misalkan nama kalian, spasinya,
huruf-hurufnya sebelum kalian mendaftar CPNS. Jadi pada saat pemberkasan ini kalian udah nggak ribet tuh ngurus-ngurus yang namanya kesalahan-kesalahan nama, tanggal lahir, tempat lahir. Lebih baik kalian urus dari sekarang sebelum nanti pengumuman akhir. Jadi kan itu juga berlaku untuk kedepannya, walaupun misalnya kalian belum dinyatakan lulus tahun ini, jadi bisa untuk tahun depan atau pada saat nanti pemberkasan lain. Itu sangat penting loh teman-teman. Jadi jangan sampai ada ketidaksesuaian di antara data di KTP, ijazah, kartu keluarga atau akte kelahiran. Kemudian untuk tenaga kesehatan yang STR-nya sudah habis atau sudah expired, itu wajib melampirkan surat perpanjangan keterangan perpanjangan STR dari MTKP dan fotokopi STR yang sudah habisnya tersebut yang dilegalisir oleh MTKP tersebut. Jadi walaupun kalian STR saya kan udah lagi diperpanjang nih, belum jadi-jadi, gimana ya solusinya? Saya sangat takut nih pemberkasan nanti, takut gagal karena masalah STR ini. Jangan khawatir teman-teman, ternyata karena pasti panitia juga akan mengerti, karena prosesnya kan STR itu cukup lumayan lama ya untuk perpanjangannya tersebut. Terlebih lagi ini sedang keadaan pandemi kayak gini. Jadi kalian jangan khawatir, kalian cukup melampirkan tadi surat perpanjangan dari MTKP sama fotokopi STR legalisirnya. Nah, jadi itu aja ya teman-teman tipsnya. Jadi hanya peserta seleksi yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi tersebut yang dapat diusulkan untuk mendapatkan NIP dan memperoleh surat keputusan tentang pengangkatan CPNS. Jadi ternyata berkas-berkas yang kalian kumpulkan nanti di instansi kalian melamar akan dikirim ke pusat untuk pengajuan atau pengusulan kalian untuk mendapatkan nomor induk pegawai. Kemudian, apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus namun tidak melengkapi berkas hingga batas waktu yang ditentukan, maka dianggap mengundurkan diri dan wajib membuat surat pengunduran diri. Jadi kalian yang mempunyai kesalahan di data, di ijazah, di KTP atau di lain-lain, atau legalisirnya sudah tidak berlaku, jadi ada berkas yang ketinggalan, kalian akan diberikan waktu sampai dengan batas waktu tertentu. Misalkan pada instansi A diberikan waktu 1 minggu untuk pemberkasan. Jadi kalian dalam waktu 1 minggu itu masih bisa merubah pemberkasan yang misalnya ada yang salah, ada legalisirnya yang ternyata harus diperbaharui, itu kalian masih bisa untuk merubahnya. Tapi jika memang sudah lewat dari ketentuan waktu tersebut, kalian dinyatakan dianggap mengundurkan diri atau gugur. Jadi kalian wajib untuk membuat surat pengunduran diri. Jangan sampai ya teman-teman, karena hal-hal ini kalian bisa gagal untuk menjadi CPNS. Kemudian untuk selanjutnya, formasi yang kosong tadi yang karena ada yang gugur itu bisa diisi atau diganti dari peserta urutan berikutnya. Jadi pada saat setiap formasi yang bersangkutan pasti ada kan yang tidak lolos pada tahap akhir, tidak masuk ke tahap pemberkasan. Jadi itu bisa menggantikan kalian yang pada saat pemberkasan itu gagal. Nah, jadi para peserta ini atau pengganti peserta yang mengundurkan diri ini akan dipanggil atau diumumkan melalui pengumuman web instansi setempat. Jadi untuk kalian yang sudah lulus, yang sudah dinyatakan lulus pada saat nanti pengumuman akhir, pada saat pengumuman hasil SK dan SKB, lebih baik dipersiapkan dipersiapkan diri dari sekarang. Apa aja sih pemberkasan dokumen-dokumen yang harus kalian siapkan? Sebelumnya sudah ada saya lampirkan videonya di video saya sebelumnya, pemberkasannya apa aja. Jadi lebih baik disiapkan dari sekarang. Mau yang belum lulus ataupun yang sudah lulus, lebih baik dipersiapkan dari sekarang. Seperti perubahan-perubahan data yang salah, itu lebih baik dipersiapkan dari sekarang. Karena untuk walaupun belum lulus, kalian itu akan dipersiapkan untuk nanti ke depannya. Dan yang sudah lulus, untuk meminimalisir kehabisan waktu pada saat pemberkasan, lebih baik dirubah atau diperbaiki dari sekarang.
Jangan sampai karena hal-hal sepele ini kalian bisa gagal untuk menjadi CPNS. Itu aja teman-teman videonya dari saya. Jika memang video ini sangat bermanfaat untuk kalian, sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.